Maaf ya guys. Yang penting lega bener. Memang ada kadang-kadang ada hal yang harus diungkapkan teman-teman. Gue suka sama lu nih, tapi jangan berharap dia ngebales perasaan kita, berharap dia jadi pasangan kita, jangan berharap. Jadi mengungkapkan dengan pengen memiliki itu beda. Ungkapin aja kalau kalian memang membuat kalian itu misalnya lebih baik, tapi tolong ya itu tadi, jangan berharap. Ketika kalian mengungkapkan dan kalian berharap, itu udah beda loh teman-teman, hasilnya udah beda itu. Kalau aku kebetulan kalau suka harus suka balik dia Kak. Kalau enggak aku kejar sampai dia suka sama aku. Tipe pelari dong. Iya, makanya tadi diajak lari kan. Kalau wanita yang mengungkapkan gimana, nggak masalah. Jadi mengungkapkan sesuatu itu bukan nggak masalah gender ya. Mau cowok mau cewek itu sama. Mengungkapkan itu mengekspresikan teman-teman. Gue ungkapin nih, tapi gue nggak berharap. Gue chat lu, tapi gue nggak berharap lu bales. Itu bisa, serius itu bisa. Ada saat-saatnya kita di posisi itu teman-teman. Kalau kalian belajar ya, serius, aku nggak bohong. Jadi tadi gue mau naik ngapain ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Tadi gue mau ngebahas. Tadi kan ada yang cerita nih di bawah masalah diri selingkuhi, tapi dia tetap bertahan karena anak. Menurut gue, ini kalau menurut gue pribadi ya, kalau mempertahankan sebuah hubungan karena perkara anak itu enggak sih, karena anak lo juga nggak akan happy kalau rumahnya nggak happy. Bener nggak sih? Ngomong aja dulu. Oh gitu. Iya. Bener nggak sih? Lu kayak ini pembenaran ya? Apa ya nanti? Butuh dukungan kayaknya. Enggak. Itu kalau menurut gue ya, tadi kayak siapa tuh, pokoknya kalau udah urusan sama KDRT, sama selingkuh, kalau gue sih menyarankan untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena itu nggak akan bisa berubah guys. Gitu. Dan kalau selingkuh apalagi, hai papa. Kalau selingkuh tuh kayaknya kalau laki-laki udah sekali selingkuh tuh akan begitu terus ya sih. Even dia misalkan stop, itu stop untuk sementara doang. Enggak. Kenapa bilangnya cuma laki-laki? Kalau laki-laki seperti itu, cewek pun juga seperti itu, ya. Perempuan juga. Maksudnya sifat selingkuh itu akan terus begitu. Mungkin bisa berhenti ya ketika umurnya berhenti juga. Apalagi kalau udah kasar ya. Kalau masih pacaran pasti kayak selingkuh. Buat yang sudah menikah. Kalau dari pacaran aja udah selingkuh, terus lu berharap dengan menikah dia akan bertaubat. Enggak sayang. Ini beda persepsi nih sama Kak Salma nih. Kalau Kak Salma, versi Kak Salma, pacaran itu seleksi. Kalau menurutmu, iya, bener. pacaran tuh udah mengikat kan, udah komit kan? Iya, tapi kan kalau misalkan dari pacaran aja udah selingkuh, misalkan gini ya, gue tuh kalau pacaran pasti tujuannya serius nggak sih? Di umur gue yang sekarang udah nggak yang buat bercanda-bercanda. Tapi kalau misalkan waktu pacaran aja dia sudah ketahuan ada main di belakang, kalau gue udah nggak bisa. Ada yang modus menghalalkan segala cara bohongi banyak orang. Aku setuju sama Opa. Banyak orang modus kayak gitu menghalalkan segala cara sampai dapat tujuannya dia. Banyak. Makanya sebenarnya gue bingung nih Kak Wijaya. Gue mau nanya, ngeliat laki-laki yang bener tuh gimana sih pandangan kalian? Kalian kan sebagai laki-laki ya. Kalian kan sebagai laki-laki, gue mau tanya, ngeliat laki-laki yang bener tuh kayak gimana sih? Ngeliat laki-laki yang bener. Seperti halnya aku ngeliat perempuan yang bener, aku harus tahu diriku bener atau enggak. Refleksi ya kan? Berarti. Iya dong, harus selalu refleksi diri. Gue nggak bisa milih perempuan bener kalau gue nya belum bener. Betul. Iya kan?
Jadi kalau ngelihat itu kan menilai, berarti ketika kita sudah berani menilai seseorang, kita juga harus lebih berani menilai diri kita sendiri. Itu. Tapi kan misalkan gini ya, gue tuh mungkin dulu memang nggak baik ya, tapi semenjak pada saat masa gue menikah, sekarang udah enggak ya, gue tuh jujur banyak hal yang berubah dari hidup gue ke arah lebih positif. Kayak pokoknya gue berubah jadi lebih baik lah kasarnya gitu. Tapi seiring gue berubah menjadi lebih baik, kok orang yang ngajak gue jadi baik ternyata dia malah berubah kebalikannya. Ngerti gak Kak? Seiring gue berjalan kayak yuk memperbaiki diri itu kan seumur hidup ya menurut gue ya. Kita harus lebih baik terus dari hari sebelumnya menurut gue. Dan ketika udah berjalan, kok malah gue ngeliatnya kok lu stuck di situ ya. Sampai kita nggak sepaham, nggak sejalan lagi, akhirnya gue pisah. Tapi makin gue pisah, kok dia jadi makin tunggu ya masih ada rasa sakit hati nih soalnya. Jadi masih lu bilang lo baik, lo mengerti agama, lo baik yang terlihat di gue pada awal ya. Kayaknya orang baik nggak kayak gini deh. Kayaknya orang yang dia selalu menuntut kewajiban gue sebagai istri, tapi dia lupa kewajiban dia sebagai suami. Bukan masalah nafkah aja ya. Jadi di saat gue memilih untuk ninggalin dia, kemarin terakhir dia cuma bilang kayak, lo yang akan nyesel ninggalin gue. Mana ada yang mau sama janda baru sebulan nikah. Gue bilang, lo lihat jandanya kayak gini, masa gak ada yang mau ya nih. Jadi gue kadang udah gak bisa ngebedain lagi mana yang laki-laki tuh gimana sih, yang benar tuh yang mana ya gitu. Apa yang gue yang terlalu bodoh gitu. Karena gue kalau udah selalu punya hubungan tuh selalu all out Kak. Udah dong kasih nasihat gue, ngomong sendiri gue jadi kayak simpel deh. Jadi perempuan itu kayaknya simpel deh, jadilah penurut aja buat pasangan. Oh Kak Salma gue nurut banget, lo tanya sama nih, gue nurut banget. Tahu ya, saya nggak tahu ya. Saya tidak ada di hubungan percintaan dia. Bisa aja. Emang gue tahu hubungan suami istri lo? Emang gue main ke rumah lo? Gila kali. Udah main ke rumah gue. Ya kan gue nggak tahu urusan percintaan dan apa. Cinta apa bodoh. Bang Opa Binus next ya, naik ya. Soalnya gantian nggak bisa naik. Karena kalau dibilang kan gini kan. Ini di dalam agama gue ya. Kalau misalkan kita sebagai istri, kita harus nurut sama suami, benar nggak? Kemana-mana harus izin, bla bla segala macam, melakukan tindakan harus diskusi. Tapi pertanyaannya gue balik, kenapa kalau suami enggak? Harusnya kan dia diskusi juga dong sama gue, bener nggak sih? Apa gue yang berlebihan? Bisa jadi ekspektasimu dari awal udah terlalu tinggi. Gitu. Jadi ekspektasi itu banyak teman-teman. Jadi kayak misalnya nih ya, lu tertarik sama seseorang karena mungkin tajir, kedua fisik, ketiga ini, keempat ini bla 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 bla. Lah, dari awal lu udah suka sama seseorang dengan yang gue sebutin tadi, itu tuh lu udah memasang ekspektasi nih. Ketika nanti dalam proses pengenalan lu tidak sesuai ekspektasi lu akan kecewa sendiri. Jadi kayak, oh dia berubah ya, dia begini. Sebenarnya bukan berubah, dari awal seperti itu, cuman lu nggak menyadari. Lu nggak sadar akan kekurangannya dia. Yang lu lihat ekspektasi gimana? Berkah selalu boneka. Karena iya sih Kak, bener kata lo. Ekspektasi gue sama dia tuh terlalu tinggi. Itu benar. Karena pada saat gue kan maksudnya memang kenal sama dia tuh singkat ya, nggak lama. Bener-bener singkat banget. Jadi pada saat itu gue mengenal dia kayak
anjir ini laki yang gue doain gitu, dari fisik, dari cara berbicara, dari cara berbicara, cara dia ngeliat sesuatu itu tuh kayak ini gue banget nih, gue yang gue cari gitu. Makanya gue mau nikah sama dia. Tapi seiring berjalannya kita menikah, kok lama-lama ada sesuatu yang kayaknya berusaha dia tutupi gitu. Maksudnya ternyata balik lagi gue baru menemukan sisi temperamennya dia, gue baru menemukan egoisnya dia. Tapi kan kalau itu sebenarnya kalau egois ya, kita kan setiap manusia punya egonya masing-masing, wajar, gue mau wajarkan itu. Tapi kok kayak masalah yang harusnya tidak diributkan kok jadi ribut gede, itu yang lo nasehatin gue kok begini gitu. Terus kayak sekarang gue sudah pisah sama dia, gue pulang ke rumah nyokap gue, dia masih marah. Itu kan kayak aduh jangan bawa agama ya, lo aja gak mengerti kewajiban lo sebagai suami gitu. Karena kan gue gak salah, gue pulang ke rumah nyokap gue, bukan kemana-mana, bukan gue berkeliaran atau apa ya. Tapi dia merasa kayak lo gak ngehargain gue. Sedangkan kalau menurut gue dalam hidup ya, ketika kita mau dihargai sama seseorang, kita juga harus bisa belajar ngehargain orang lain. Itu menurut gue. Tapi kayak dia nggak bisa, ya udah masing-masing bahkan tidak mengenal diri sendiri, gimana mengenal orang lain. Iya, itu benar itu benar, serius. Tapi yang di bawah itu benar. Kalau kita tidak mengenali diri sendiri, gimana kita bisa mengenali orang lain? Iya. Makanya teman-teman, jadi kalau tertarik sama orang itu jangan dilihat dari satu sisi, satu sudut. Misalnya nih ya, wah dia kayak lu tertarik karena dia tajir nih. Nah, tajir itu kan tidak ternilai karena kepuasan manusia itu berbeda-beda teman-teman. Jadi kurang aja gitu loh, kurang. Ternyata dia nggak begini ya, ternyata dia kurang ini ya, ternyata dia kurang ini. Lah penilaian di depan itu yang membuat kita jadi masalah untuk suatu hubungan. Jadi kalau lu suka sama orang, tertarik sama orang, ya udah. Bahkan lu harus mikir jeleknya, lu harus mikir paling jeleknya. Misalnya nih, kita di TikTok nih, wah dia cantik nih, wah dia ganteng nih. Tapi lu juga harus mikir jeleknya. Kalau ketemu langsung mungkin nggak seperti ini kali ya, mungkin seperti ini ya, mungkin seperti ini ya gitu. Lah hal yang paling jelek itu harus lu pikirin dulu gitu loh. Jangan lu berekspektasi tinggi, wah dia cantik, putih, tinggi, gini, tajir gini. Lah kalau ketemu langsung ternyata nggak seperti itu, kalian sendiri yang akan kecewa. Gitu. Ini contoh simpelnya ya teman-teman ya. Ini bisa diaplikasikan ke real. Gitu. Jadi di real pun juga harus seperti ini. Kita jangan terlalu berlebihan menilai seseorang. Serius. Ini berdasarkan pengalamanku pribadi gitu. Dan aku baca-baca, dengerin dari cerita teman-teman yang lain gitu. Iya kan? Jadi bener tappingan di bawah. Kita harus jadi gini ya teman-teman. Kita jangan nunjuk orang terus nih. Lu salah, lu begini. Tapi kita nggak pernah nunjuk diri kita sendiri nih gitu. Oh ya gue selama ini kurangnya ini. Coba kalau kita nggak gali diri sendiri, gimana kita bisa mau gali orang lain gitu? Itu sih gitu kalau menurutku ya. Dapatnya iya bener nih Kak Gloria. Pada saat pengenalan mungkin ya namanya orang kenalan baru kan pasti nunjukinnya sikap yang baik-baik dulu ya, bukan yang jelek-jelek ya. Jadi gue sudah dibutakan dari awal aja sih, dan gue sudah mengarah ekspektasi gue. Bener kata Kak Wijaya tadi, ekspektasi gue udah terlalu tinggi sama dia. Jadi di saat dia tidak mencapai ekspektasi gue, ya gue kecewa. Yes. Betul sekali. Jadi kita belajar ya. Tadi pas si Bang Robi naik ada semua kan teman-teman ini kan. Itu bisa belajar dari situ teman-teman. Aku baru sedikit lagi dengarnya tadi. Tapi itu tadi yang dibahas sama Bang Robi ya, mengenai memaafkan ya. Memaafkan. Iya, memaafkan. Mungkin buat
gue masih tinggi kali ya kak. Jadi memaafkan udah, tapi kayak kalau untuk udah gitu maksudnya ya udahlah gitu, belum bisa, susah gitu pasti. Iya. Makanya tadi Bang Robi bilang itu ada tingkatannya memaafkan itu. Makanya tadi gue mencontohkan ke diri gue, apakah salah gue ngeblok orang gitu loh. Itu kan takutnya gue dinilai nggak gentle atau lari dari masalah atau apa. Lah kan gue udah memaafkan, gue bilang. Gue udah minta maaf kalau udah salah kata, bla bla bla. Cuma gue nggak mau interaksi aja gitu loh. Ya kata dia kan memang maaf itu memang ada tingkatannya. Ada yang mental orang juga beda-beda gitu loh. Mungkin lo bisa memaafkan orang tanpa ngeblok dan lo ketemu lagi bisa baik-baik kayak dulu lagi, berarti lo hebat di mata gue gitu. Tapi gue kayaknya semakin gue udah memaafkan dan gue nggak mau ketemu, takutnya malah makin ada kebencian, ya gue menjauh gitu loh. Lebih baik kita asing aja kan Iya, maksudnya. soalnya hati gue nggak sekuat lo pada nih gitu. Ada orang yang bilang kan gak usah ngeblok nih gitu. Ya berarti lo hebat, lo nggak ngeblok, lo masih bisa main futsal sama dia, masih bisa ngopi-ngopi sama dia. Gue tuh nggak bisa, gue tetap inget masa itu, gue bilang. Jadi gue menghindar karena gue pengen hati gue tenang gitu loh. Itu aja. Menstabilkan batin sendiri. Nggak ada yang salah sih kata dia gitu. Tapi memang ada fasenya dan tingkatannya, dari mental, frekuensi, ego, macam-macam tuh. Sama karena thank you. Jadi macam-macam tuh frekuensinya gitu loh. Ketika orang mau memaafkan gitu. Tapi kayak kalau sekarang tuh gue tuh selalu kayak emosi gue menggebu-gebu lagi setiap melihat atau mendengar gitu loh nih. Ngerti ya? Ngerti gak sih? Tapi kalau di saat kayak udah, maksudnya nggak ada orang yang nggak ada orang yang nge-distract gue aman. Kayak ya udah gitu. Tapi di saat ke-trigger lagi atau gue ngeliat something atau apa yang bikin gue inget tuh, pasti kayak emosi gue naik lagi gitu loh. Berarti lu masih terpengaruh dengan energi luar. Jadi bukan dari diri lu sendiri nih. Fondasi lu berarti masih perlu dipupuk Kak. Jadi gini, ketika kita masih udah tenang-tenang nih, tiba-tiba ada yang bikin masalah, terus kita emosi kita naik. Berarti bukan dari orangnya itu, ya dari kitanya. Coba pikirin deh. Itu dari kitanya. Kalau kita lebih stabil, kalau kita lebih tenang, kita lebih fondasi kita kuat, itu lu mau marah-marah, mau jungkir balik, mau guling-guling juga terserah lu. Salam. Itu. Kasih Kak. Waalaikumsalam. Iya. Kita juga habis ini kok bentar lagi. Iya, maksud aku gitu, kayak di saat aku udah biasa aja, kalau lagi misalkan lagi aku mengerjakan sesuatu, makanya sekarang aku cari banyak kegiatan supaya otak aku nggak ke-distract Kak. Karena ketika aku ke-distract lagi, marah lagi ya. Tantrum lagi. Habis ini tidur gimana ya? Maksudnya kayak emosi lagi, kesel lagi, nangis lagi. Nangis tuh bukan nangisin hubungan gue berakhir ya, lebih ke nangisin diri sendiri aja. Kayak lu bodoh banget sih gitu. Bodoh banget sih gue nggak mendengarkan orang-orang sekitar gue gitu. Nggak apa-apa. Mau nangis tuh nggak ada yang salah. Nggak apa-apa. Nangis tuh mengeluarkan energi yang nggak baik. Nggak apa-apa nangis, asal jangan tiap hari. Gue sampai nangis mulu tiap hari. Gue sampai bener-bener stres itu kan, kayak belum cukup. Makanya gue kabur ke sini karena gue mau bener, yang namanya ikhlas itu kan susah ya, dan gue pun belajar itu susah banget untuk ikhlas. Mungkin memaafkan udah, tapi kayak aduh, untuk bisa kayak ngelupain, aduh belum bisa. Kalau lu bisa memaafkan tapi nggak bisa lupain, itu berarti rasanya masih nyantol. Rasa dongkol, rasa jengkel, rasa marah itu masih nyantol. Bener nggak? Iya, gimana caranya menjalankan itu? Nah itu tadi, sebenarnya cara-caranya tuh dari Bang Robi tadi sebenarnya udah lengkap, serius. Kayak kita meditasi, kita afirmasi diri, kita melepaskan, kita memaafkan. Jadi kalau kamu marah terus nih, kamunya nanti akan sakit. Karena tiap hari mikirin marahmu terus. Kamu nggak bisa mikir hal positif yang lain, yang seharusnya kamu pikirin, yang lebih fokusnya, yang lebih fokus, yang lebih utama mana, malah jadi kamu mikirin marah-marah terus. Mau sampai kapan? Iya. Kayak meditasi aja dulu, meditasi, sholat,
sholat, lepasin meditasi. semuanya, jauh-jauhin apa yang berhubungan dengan dia. Tapi gitu nih, ketika gue maksudnya gue takut kayak jadi jelek di gue berasa sih kayak gue tuh kok jadi dendam ya, maksudnya jadi kayak nggak bisa, ya Allah nggak mau balas, enggak, gue mau balas sendiri deh, gue nggak mau repotin Tuhan, gue balas lihat aja gitu. Tapi kayak di saat itu maksud kayak gue tuh nggak boleh sabar, dan itu susah banget nih, beneran Emang susah. Kurang sibuk berarti, sibukin lagi dirinya. Emang susah tapi harus dimulai dan harus belajar. Kamu bilang susah-susah tapi nggak mau mulai dan nggak belajar, itu yang repot. Iya. karena satu hal yang gue pelajarin ya, kayak berarti orang yang terlihat mungkin ya orang lain berpikiran oh dia negatif tuh, maksudnya bandel lah, liar lah, apalah, ternyata enggak juga ya. Belum tentu. Iya, ternyata gue yang menilai lo sebaik itu aja ternyata lo lebih liar dari orang-orang yang pernah gue kenal gitu. Tuh, kamu mulai menilai orang lain lagi. Iya, Kak. Ini gue jadi Ini membandingkan, Kak. ini Makanya kan, ya sama aja. iya bener gitu. Dan itu juga banget. Iya. Jadi contohnya tuh kayak tuh gue ngeliat barbel aja sebel langsung. Baru liat barbel. Belum kelar kita ngobrol udah berusaha membandingkan lagi, menilai. Udah. Iya benar sih, benar. Gue jadi, aduh, dari itu tuh susah banget tau deh. Gue jadi kayak ngebandingin terus-terusan, dan itu kan nggak sehat juga ya menurut gue buat gue ya. Iya, udah Itulah. lewat. Udah segitu aja guys. Tapi Nanti gue kalau lihat lu lebih better sih Kak dibandingin beberapa waktu yang lalu sih. oh iya lah, kalau kemarin itu 7 hari gue nggak berhenti nangis. Kalau Sebenarnya lu tuh tipe bandel kalau gue lihat ya. Lu tuh tipe orang yang bandel sebenarnya. Kalau menurut gue ini masalah sepele buat lu. Lu gampang lah cepet ini. enggak, gue tuh tergantung kali ya. Gue tergantung talinya kemana. Jadi lo ngarahin gue kemana nih, gue akan ikut. Karena gue begitu orangnya. Jadi kalau lo nggak ngarahin gue, ya gue sebebas gue aja. Terima. Ya guys, jadi segitu aja ya guys, obrolan dari saya. Jadi kalau ada yang mau daftar di asrama janda saya, nanti boleh DM ya ke Iskar Baby ya. Jadi saya kirimin alamatnya. Soalnya tadi udah dapet listrik udah dapet. Kira-kira kalau dari cowoknya dia stres nggak sih guys? Kok stres sih? Oh, ayo. Udah. Oh, ini dikit ya, Lik. Emang, gue mau tanya nih, lo sebagai laki-laki ya, berdua ya, pada saat lo melihat Iskar Baby tuh, emang nakal itu? Enggak nakal. Enggak ada konotasi nakal dalam memilih. Jadi gini. Atau senegatif itu? Bukan. Ada beberapa tipe orang. Kan kemarin gue udah pernah bilang Kak. Ketika lu minta sesuatu, gue minta nasi dong. Gitu. Gue minta nasi dong. Gue kasih nasi nih. Nasi lu nggak enak. Tanpa lu rasain dulu. Dingin gini. Padahal lu belum ngerasain. Ada yang orang minta nasi, makasih ya, enak nggak enak tuh urusan belakangan, yang penting lu rasain dulu, lu makan dulu gitu. Jadi apa ya, nggak ada konotasi yang gimana sih, cuman ini kayaknya ada tipe orang yang harus dicolokin. Ini gue colok nih, lu baru ngerti gitu. Ada yang tipe yang baru disenggol dikit aja dia udah ngerasa gitu. Makanya gue bilang cowok lu stres ya mungkin karena lu perlu dicolok terus tiap hari. Meditasi aku main game lah, meditasi mau main game. Gitu ya guys ya. Colokin pakai apa kayak? Colokin pakai colokan. Lo larang gue gitu. Jadi kalau lo udah ngelarang gue pasti nurut. Tapi ketika lo membiarkan gue dengan sendirinya, ya udah. Menurut gue hal yang gue lakukan kalau salah ya diingetin. Tapi lo larang gue bisa nggak gitu? Tapi larangnya menurut gue ya, kalau larangnya itu harus masuk logika gue kan.
yang begini-begini nih. Iya. Lu boleh ngelarang gue, tapi gue yang nentuin boleh enggaknya kan gitu. Enggak, gini. Ini yang gue bilang stres tuh ini tadi. Stop. Satu. Misal, contoh. Dia sudah tahu gue sudah berteman sama Nick sebelum gue kenal dia. Dan gue berteman sama Nick. Tiba-tiba dia nggak suka kalau gue chatan atau ngopi bareng. Dan itu gue konotasinya nggak ngopi berdua sama Nick doang ya. Ada teman-teman yang lain. Dia ngelarang gue kayak, kecuali Nick ngajakin gue mabuk, lo ngelarang gue nurut. Tapi ini sekedar ngopi, kenapa emang gak boleh? Ya, seharusnya bahasa lu nggak kayak gitu. Lu boleh ngelarang gue. Jadi gini, gue akan nurut kalau gue dilarang. Lu tadi kan berbahasa seperti itu. Tapi ada tapinya nih. Kalau lu udah bilang gue akan nurut apa yang lu bilang, nggak usah ada tapinya. Tapi lu boleh ngelarang gue akan nurut, tapi nah itu pikir aja sendiri. Kamu kan udah dewasa. Berarti gue harusnya bilangnya gimana? Berarti gue harus bilangnya gimana? Ya lu bilang aja, gue nggak boleh, gue jangan dilarang untuk hal ini. Gue nggak mau dilarang untuk hal ini gitu. Tapi dia yang melanggar. Ini kan Enggak gini. Dari awal sebelum gue sama dia, gue sudah menentukan, satu, lo nggak boleh mengganggu pekerjaan gue. Kedua, lo nggak boleh membatasi koneksi gue. Karena ya pekerjaan gue kayak gini gitu loh. Gue harus punya koneksi di mana-mana gitu. Gue bukan yang gue kerja di kantor atau apa. Koneksi gue harus banyak. Dia bilang iya, tetapi pada saat kita udah berjalan semuanya jadi nggak boleh, Kak. Itu kan nggak masuk logika gue. makanya tadi bahasamu yang harus dibenerin ke kamunya aja. Bang Eko gitu. Itu ya. Bang Eko lagi ngapain? Apa ya? Yang penting kita sering ngobrol aja. Kalau kita sering ngobrol mungkin lama-lama kita akan masuk nih. Itu. Oh iya. Jadi jangan ditelan sekarang. Telanannya mungkin 3 hari, 4 hari, seminggu kemudian. Kamu akan lebih paham. Itu. Kadang-kadang nasi panas itu harus diademin dulu. Gitu. Nasi panas tuh jangan ada beberapa orang yang nggak doyan nasi panas kan. Lagi panas-panasnya disuruh makan gitu. Nasi panas pula. Ada yang nunggu adem, ada yang didinginin dulu gitu. Gitu. Apa kabar Bang Eko? Gitu ya teman-teman ya. Besok pagi kita sambung lagi ya. Besok pagi kita sambung lagi ya teman-teman ya. Takutnya kita nggak bangun pagi nih, makin malam ya. Makasih yang udah ya Pak Opa Binus, nanti pagi gabung ya Opa Binus ya. Banyak bacaan. Yang Makasih udah. Opa, baca apa tuh? Baca apa Opa kalau boleh tahu? Alhamdulillah baik nih. Semoga sehat-sehat selalu semua. Maaf kalau ada salah kata. Makasih postingannya, tap like-nya udah di repost, udah di share. Jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe YouTube-ku juga. Maaf juga ya teman-teman ya kalau aku ada banyak salah, jarang ngomong atau bagaimana. Yang kurang pas, yang mungkin nggak berkenan di hati, aku minta maaf. Itu kurangnya dari aku, masih banyak sih, kita sama-sama belajar. Udah nge-give juga ya, terima kasih semuanya atas support live ini ya, biar semangat lagi gitu. Semangat ya Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, semangat buat semuanya, makasih.